Selamat datang di Sigma Podcast yang menyajikan obrolan ringan, namun perlu kamu dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, selamat datang di podcast Sigma. Kali ini bareng gue Ayunda di acara Rubik, ruang bicara kita. Kita akan membahas seputar Say No to Insecure, Welcome to Self Love. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih Sigmania, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Sigmania, gak kerasa ya, ternyata kita udah nempuh bangku perkuliahan sampai sejauh ini loh. Kalian pernah gak sih ngalamin masa-masa sulit pas awal masuk kuliah? Atau ngerasa gak nyaman karena lingkungan yang baru? Terus di satu sisi, kalian pernah gak sih ngalamin yang namanya insecure? Pasti pernah dong, dan gak asing gak sih di telinga kita yang namanya insecure? Ngerasa iri sama orang lain, baik itu dalam sosial, pendidikannya, atau hal-hal baru yang gak bisa kita lakuin kayak mereka nih. Mungkin bukan iri ya jatuhnya, tapi lebih kayak ngerasa minder gak sih Sigmania? Karena mereka bisa lakuin apa yang menurut kita gak bisa kita lakuin, dan masih banyak nih yang lain. Nah, tapi guys, gua di sini gak sendiri loh. Kali ini gua bakal ditemenin sama narasumber kita yang pernah ngalamin fase ini. Sekarang kita panggil dulu ya. Halo Sai, boleh dong sapa-sapa dulu sama Sigmania di rumah nih. Halo Sigmania, gimana kabar kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan yang bagus ya. Kalaupun lagi gak bagus moodnya, semoga ada peralihan untuk menstabilkan mood kalian. Oke, sebelum ngobrol lebih jauh nih Sigmania soal insecure, kalau boleh tahu nih, kesibukan saya sendiri ngapain sih? Kesibukan gue sendiri nggak jauh-jauh dari aktivitas belajar ya, karena gue di sini masih mahasiswa semester 5 dan juga gue di sini masih aktif mengikuti program duta-duta lain seperti Duta Mental Health dan juga Duta Inisiatif Indonesia. Udah sih gitu aja. Nah, ngomong-ngomong, tadi kan gue di awal udah bahas masa-masa gak enak pas awal kuliah. Nah, kalau saya sendiri gimana sih waktu awal masuk kuliah? Terus pernah gak sih ngalamin fase insecure di awal masa kuliah? Pastinya pernah dong, mungkin gak cuma gue doang ya yang ngerasa insecure di awal kuliah, tapi mungkin semua maba juga di awal perkuliahan itu ngerasa insecure. Nah, hal yang bikin gue insecure banget di awal perkuliahan itu karena kurangnya public speaking gue. Jadi kemampuan gue di public speaking itu kurang, apalagi ketika gue presentasi ya di depan kelas. Nah, di situ mulailah tuh rasa insecure gue itu di situ meningkat gitu. Ngelihat teman-teman yang wah ternyata gue kalah nih sama teman gue yang ini public speakingnya, gimana pun itu gue harus improve dong. Nah, kan tadi saya udah ngasih tahu fase insecure-nya saya di awal masuk perkuliahan nih. Kan ngomong-ngomong saya sekarang semester 5 nih, lagi mempersiapkan diri buat semester yang baru. Udah ngelewatin lika-liku dunia perkuliahan dong ya. Bisa gak sih ceritain sedikit ke Sigmania lika-liku perjalanan kuliahnya? Tentu bisa dong. Lika-liku di perkuliahan gue nih ya, mungkin di awal belum ada lika-liku karena emang masih semester awal ya. Nah, di semester 2 baru mulai ada lika-liku nih, dari segi pertemanan ataupun dari tugas, dan juga kesulitan gue di memanajemen waktu, entah itu untuk membagi waktu mengerjakan tugas ataupun dengan bermain. Nah,
di situ mulai muncul lika-liku yang emang bener-bener ngeganggu banget nih di perkuliahan gue. Apalagi masalah tugas yang emang gue nih terkadang suka ngulur-ngulur waktu buat ngerjain. Nah itulah lika-likunya. Nah, Sigmania tadi kan saya udah ngejelasin tentang lika-liku perjalanan kuliahnya nih. Nah, membahas persoalan tentang insecure yang menimpa Gen Z nih khususnya, gua mau ulas sedikit beberapa pertanyaan yang mungkin akan menjadi perwakilan bagi para Sigmadia di rumah. Nah, pernah gak sih saya itu ngerasa insecure? Pasti pernah dong ya, apalagi di era perkuliahan sekarang nih. Pastinya pernah dong. Seperti yang udah gue paparin ya tadi, rasa insecure itu mulai ada ketika gue di semester awal karena kurangnya public speaking gue. Nah, dari ngelihat teman-teman gue itu yang emang public speakingnya udah jago, nah dari situ gue ngerasa wah gue kurang banget nih, gue nggak bisa nih kayak gini nih. Pasti dari situ muncullah beberapa rasa nggak nyaman gue karena kurang percaya diri terhadap diri gue sendiri gitu. Nah, Sigmania tadi kan saya bilang insecure-nya dia itu karena kurang di public speaking-nya, karena ngerasa dia tuh masih kurang dari teman-temannya yang lain gitu tuh. Nah, menurut saya sendiri tuh ciri-ciri insecure itu tuh seperti apa sih? Menurut gue sendiri ya nih, ciri-ciri insecure yang pernah gue alamin, karena gue selalu ngebandingin kemampuan gue sendiri dengan kemampuan orang lain. Padahal sebenarnya emang baik ya untuk membandingkan, tapi kalau emang membandingkannya berlebihan dan jatuhnya untuk menjatuhkan diri sendiri itu nggak baik loh guys. Jadi ciri-cirinya ya karena gue sering membandingkan diri gue dengan orang lain, dan juga karena pengalaman atau penilaian buruk terhadap gue gitu dari orang lain, karena gue pernah ngerasa gitu. Nah, tadi kan udah disebutin beberapa ciri-ciri yang saya alamin waktu insecure ya. Nah, kira-kira nih penyebab awal dari insecure itu sendiri bisa ke diri saya itu kayak gimana sih? Penyebabnya menurut gue nih ya, karena gue pernah ngalamin satu kegagalan. Nah dari situ gue emang ngerasa down banget dong pastinya. Nah dari situ muncullah rasa insecure, dan juga karena setiap orang mungkin pernah ngalamin rasa perfeksionis terhadap dirinya sendiri mungkin ya. Nah ketika saat gue insecure, gue juga pernah ngerasa loh kayak gue ini harus sempurna, gue ini harus perfeksionis gitu loh. Padahal gue sendiri tahu kemampuan gue ya bisanya segitu, seharusnya ya gue terima gitu loh. Tapi ketika rasa perfeksionis itu muncul, gue nggak bisa tuh nerima, dan jatuhnya jadinya insecure guys gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin ya sama saya penyebab terkait insecure-nya dia itu karena tekanan dari berbagai pihak. Nah, menyangkut pembahasan gue mengenai insecure nih, kira-kira menurut saya gimana sih cara ngerubah insecure itu sendiri jadi self love? Nah, cara mengatasi insecure menjadi self love, yang pertama harus ada niat ya tentunya. Kalau emang kita mau berubah dari insecure menjadi self love, kalau nggak ada niat kan percuma ya. Nah yang pertama niat nih, terus yang kedua gue harus belajar untuk mencintai diri sendiri gitu loh. Jadi nggak harus terpatok dengan omongan orang lain, dan juga nggak harus ngeliat prestasi orang lain terus menerus. Emang sebenarnya bagus, tapi kalau berlebihan jatuhnya menimbulkan iri hati gitu loh.
Nah, tadi saya bilang cara ngerubah insecure jadi self love itu yang pertama ada niat, terus yang kedua ada mau berubah gitu ya. Nah, bagaimana sih cara saya sendiri beralih ke fase self love itu, sedangkan berubah ke fase self love itu nggak mudah kan? Nah, untuk peralihan dari fase insecure ke fase self love gue sendiri, yang pertama yaitu gue ningkatin self esteem gue tentunya. Apa sih self esteem itu? Self esteem itu peningkatan harga diri ya, dimana gue ngelakuin beberapa hal tentunya seperti self reward, entah itu gue misalkan nih gue insecure dan gak percaya dirinya di bidang komunikasi misal. Nah, gue self rewardnya yaitu dengan cari relasi yang emang orang-orangnya itu gak menjatuhkan gue gitu, dan juga gue berlatih untuk belajar berbicara di depan cermin. Nah, dan juga ketika gue ngerasa insecure di bidang fashion, gue selalu melakukan self reward dengan membeli hal-hal kecil gitu. Kayak misalkan gue insecure di fashion, ya gue beli beberapa fashion yang emang lagi tren dan juga menurut gue cocok gitu di gue. Karena emang self reward itu penting juga loh guys, buat menjernihkan pikiran agar kita tuh nggak terus-terus ngerasa insecure gitu. Nah, tadi saya udah ngasih kita harus self reward nih, kayak membeli sesuatu hal-hal kecil biar kita tuh nggak kepikiran loh sama fase insecure kita nih. Kira-kira ada nggak sih pesan dan kesan buat si mania yang masih insecure nih saya? Tentunya ada dong ya. Mungkin kesan dan pesannya, jangan pernah mau stuck di masa insecure kalian. Kalian boleh membandingkan diri kalian, tapi jangan pernah berlebihan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Yang seharusnya kalian bandingkan itu diri kalian di masa lalu dengan diri kalian di masa yang sekarang. Nah guys, itu tadi saya bilang kalau kita itu nggak boleh ngebandingin diri kita sendiri sama pendapat dari orang lain. Jadi harus memulai perbandingan itu dari diri kita yang dulu ke diri kita yang sekarang. Oke, terima kasih banyak nih Sai udah ngeluangin waktunya buat jadi bintang tamu kita hari ini. Seru banget kan pembahasan kita kali ini, dan semoga kita bisa berbincang santai lagi ya. Nah, di podcast kali ini gue harap Sigmania di rumah jangan pernah ngerasa insecure. Gue harap juga Sigmania selalu terus semangat ya buat numbuhin rasa percaya diri. Oke Sigmania, kita berdua pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti dan kunjungi sosial media LPM Sigma di Spotify LPM Sigma, Anchor, website Sigma di www.lpmsigma.com, dan Instagramnya ya di @lpmsigma. Gue Ayunda dan bintang tamu kita Sai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pesan terakhirnya yaitu motivasi dari Sai adalah teruslah berlatih untuk percaya diri.